Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Maharani dengan NPM 24100104840 dari kelas 4E reguler Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir untuk UAS PBO 1 saya, yaitu saya mengangkat tentang sistem manajemen kos-kosan berbasis Java. Program ini punya 6 fitur utama: tambah kamar, lihat daftar kamar, check-in penghuni, lihat penghuni, catat pembayaran sewa, dan laporan pendapatan. Di sini ada ketentuan penilaiannya, jadi langsung saja saya jelaskan kodenya satu per satu. Di sini ada package-nya. Package-nya bernama kos-kosan. Di sini ada juga terdapat 4 kelas. Di sini kita masuk ke kelas yang pertama yaitu laporan. Nah, di sini ada public interface laporan, void cetak laporan, kamar, dan void cetak laporan pendapatan. Di sini isinya hanya sebuah interface atau kalau mau dianalogikan itu seperti surat kontrak. Di dalamnya itu cuma ada dua nama fungsi yang seperti yang ada tadi, yang dua void ini. Nah, tidak ada isinya sama sekali karena tugasnya ini kan memang bukan mengerjakan, tapi mewajibkan siapapun yang memakai interface ini nanti wajib membuat kedua fungsi tersebut. Kalau enggak, nanti programnya itu akan error saat dikompil. Inilah yang disebut dengan interface di dalam Java. Lanjut kita ke kelas selanjutnya, yaitu kamar. Nah, di sini ada yang namanya enum, enum status kamar. Nah, di baris paling atas ini, atau singkatannya enum ini yaitu enumeration. Nah, enum ini seperti pilihan yang dikunci. Status kamar itu hanya boleh dua, kosong atau terisi. Nah, di enum ini nggak bisa diisi teks bebas kayak sedang direnovasi atau semacam lainnya. Kalau nggak pakai enum, kita ini bisa saja salah ketik dan nggak bisa ngedeteksi kesalahannya. Makanya kalau pakai enum itu Java langsung protes kalau nilainya bukan dari daftar yang sudah ditentukan. Kayak tadi contohnya yang daftarnya tadi ada kosong atau terisi. Nah, itu dia maksud dari kenapa saya memasukkan enum. Lalu di sini untuk bagian sini public abstract class kamar, protect pakai protect, string nomor kamar, double ukuran, double harga sewa, status kamar, status. Nah, eh, di kelas kamar yang ini itu adalah kelas induk yang bernama kamar sebagai induknya. Nah, kenapa ada kata abstrak di sini? Ini kenapa memakai kata abstrak di depannya? Nah, artinya kelas ini itu nggak bisa langsung dibuat objeknya pakai new kamar buka kurung gitu. Kenapa? Karena secara logika itu bisnis kos-kosan nggak bi- nggak ada yang namanya kamar tanpa tipe. Yang ada pasti kamarnya itu ada kayak kamar yang standar, VIP ataupun deluxe. Jadi kelas ini murni dijadikan fondasi atau blueprintnya. Lalu yang menggunakannya adalah kelas-kelas turunan-turunannya itu. Nah, itulah kenapa saya memakai abstrak di sini. Nah, di dalamnya ini pun ada 4 atribut. Ada nomor kamar, ukuran, harga sewa, dan status. Dan kenapa saya memakai kata protect, bukan public? Karena kalau pakai public, siapa saja bisa langsung mengubah nilainya dari mana aja tanpa kontrol. Kalau kita pakai protect, hanya kelas ini sendiri dan kelas turunannya yang bisa mengakses langsung. Pihak luar harus lewat getter dan setter. Inilah yang disebut yang namanya encapsulation atau menyembunyikan data agar nggak bisa diutak-atik sembarangan. Itu tujuannya. Lalu juga kenapa saya memakai protect, bukan memakai private. Nah, itu karena atribut seperti kayak harga sewa, ini itu perlu diakses langsung oleh anak kelasnya, kayak kamar standar, VIP, dan deluxe tadi, untuk menghitung biaya bulanan. Kalau saya pakai private, anak kelasnya itu nggak bisa menyentuhnya sama sekali dan harus selalu lewat getter atau get. Keduanya itu sebenarnya bisa pakai protect atau private. Tapi protect ini saya memakai ini karena lebih praktis dan konteks inherence-nya itu seperti ini. Lalu
Selanjutnya, untuk bagian pabrik kamar di sini, untuk bagian ini namanya itu konstruktor. Konstruktor itu adalah metode khusus yang namanya selalu sama dengan nama kelasnya. Dalam hal ini yaitu kamar. Nah, fungsinya itu dijalankan otomatis oleh Java setiap kali kita membuat kamar baru. Kita itu cuma cukup kirimkan 3 data aja, yaitu nomor kamar, ukuran, dan harga sewa. Lalu statusnya itu otomatis diisi kosong. Karena kamar yang baru didaftarkan pasti belum ada penghuninya. Gitu. Lalu, kenapa saya memakai kata this di sini? Di sini artinya kayak milik objek ini. Jadi, kayak this titik nomor kamar itu artinya atribut nomor kamar milik objek ini. Sedangkan nomor kamar itu tanpa this adalah parameter yang dikirim dari luar. Cara ini untuk membedakan keduanya karena nama-namanya itu sama. Itu gunanya. Lalu lanjut di bagian sini eh, ada public string get nomor, return nomor kamar, terus ada public double get ukuran, nge-return juga ukuran, public double get harga sewa, nge-return juga ke harga sewa, public status kamar, get status, nge-return juga ke status. Ada juga public void set harga, pakai double harga sewa, dan public void set status. Ini, nah, karena eh, karena atribut tadi bersifat protect, pihak luar itu nggak bisa langsung mengakses atau mengubahnya. Maka saya sediakan dua jenis pintu resmi tadi itu, yaitu asesor dan asesor ataupun getter dan mutator. Eh, Mutator atau setter ini untuk asesor, ini untuk mutator. Nah, untuk yang pertama dulu, untuk yang bagian sini, untuk yang asesor, itu fungsinya untuk mengambil nilai. Get mengambil nilai. Contohnya, get nomor kamar. Dipanggil untuk mendapatkan nomor kamar. Nah, semua metode ini yang namanya diawali get itu adalah getter untuk mengambil. Lalu untuk yang kedua itu namanya yang ini mutator atau setter. Set untuk mengubah nilai, set mengubah nilai gitu. Jadi contohnya kayak di sini set harga sewa. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya seleksi if. Ada yang namanya if harga sewa. Nah, harga sewa ini hanya akan diubah kalau nilainya itu lebih dari nol. Kalau ada yang coba memasukkan harga minus ataupun nol, perubahannya itu diabaikan. Lalu kita lanjutkan untuk yang ini di bagian sini, di bagian polymorphism. Di sini ada public abstract double hitung biaya bulanan dan public abstract string get tipe kamar. Nah, ini adalah dua metode abstrak. Metode tanpa body, tanpa isi, hanya namanya aja. Nah, kenapa dibuat begini? Karena cara menghitungnya biaya, karena cara menghitung biaya bulanan itu berbeda-beda tergantung tipe kamarnya. Pertama, ada kayak kamar standar, pasti beda rumusnya dengan kamar untuk VIP. VIP itu juga pun bakalan berbeda perhitungannya dengan kamar deluxe. Kalau dipaksakan isinya di sini, hasilnya itu nggak akan cocok untuk semua tipe. Nah, makanya dari itu, biarkan kosong di sini dan eh, diwajibkan setiap anak kelasnya nanti mengisi sendiri sesuai aturannya masing-masing. Nah, kemampuan satu metode ini yang sama menghasilkan hasil berbeda-beda tergantung objeknya. Inilah yang disebut dengan polymorphism. Lalu selanjutnya ada kelas kamar standar. Nah, untuk di kelas kamar standar ini ada kata extends. Ada kata extends, kamar, yang artinya kelas ini pasti mewarisi semua yang ada di kelas kamar tadi. Semua atribut dan semua metode tanpa perlu ditulis ulang lagi. Nah, inilah yang disebut dengan namanya inheritance atau pewarisan. Pewarisannya di mana? Dari kamar tadi, dari kelas kamar. Nah, di dalamnya itu
konstruktornya ada kata super di sini. Ada kata super. Super ini artinya kayak panggil konstruktor milik induk. Nah, jadi ketika kita buat kamar standar baru, dia bakal memanggil dulu konstruktor kamar untuk mengisi nomor kamar, ukuran, dan harga sewa. Jadi kita nggak perlu lagi tulis ulang logika pengisian itu, cukup lempar ke induk pakai super ini. Itu tujuannya. Lalu di sini ada add override. Nah, ini tandanya bahwa kita sedang mengisi metode abstrak yang tadi dikosongkan di kelas kamar. Untuk kamar standar, cara hitungnya itu sederhana, biaya bulanan sama dengan harga sewa, itu tidak ada tambahan apapun. Berbeda dengan kamar-kamar lainnya. Lalu, kita masuk ke kamar VIP. Nah, ini kamar VIP dan kamar deluxe. Ada kelas kamar VIP dan kelas kamar deluxe. Nah, dua kelas ini juga turunan dari kamar tadi, sama seperti kamar standar. Kamar VIP dan kamar deluxe ini turunan dari kelas kamar yang induknya tadi, sama-sama pakai kata extends dan super. Bedanya itu ada di atribut tambahan. Kalau untuk kamar VIP itu ada harga sewa plus tambahan biaya fasilitas. Sedangkan kalau pada kamar deluxe, nah itu punya dua atribut terpisah, biaya AC dan biaya WiFi. Nah, disinilah polymorphism terlihat paling jelas. Nama metodenya sama persis, kayak biaya bulanan, hitung biaya bulanan, tapi hasilnya beda-beda. Kamar standar cuma return ke harga sewa, kamar VIP return ke harga sewa ditambah biaya fasilitas. Kalau kamar deluxe return harga sewa ditambah biaya AC ditambah biaya WiFi. Nah, satu nama, tiga perilaku berbeda. Itulah inti dari polymorphism di sini. Lalu kita lanjutkan ke kelas yang lain yaitu cost manager. Terlihat di bagian atas di sini ada kelas kamar penuh exception, extends exception, dan ada juga kelas data tidak valid exception, extends exception. Nah, lagi. Jangan ada string P, super P, dan sebagainya. Itu di bagian ini exception ini adalah sinyal error di Java. Biasanya tuh kita pakai exception bawaan Java yang namanya generic seperti exception atau illegal argument exception. Tapi di sini kita buat sendiri yang namanya sesuai konteks kos-kosan di sini. Nah, kamar penuh exception itu dipakai saat kamar sudah ada penghuninya atau kapasitas datanya tuh sudah habis. Kalau data tidak valid exception itu dipakai saat data yang dimasukkan itu nggak masuk akal. Kayak misalnya nama kosong atau jumlah bayarnya itu minus. Nah, keduanya itu mewarisi class exception bawaan Java pakai extends exception. Dan konstruktornya meneruskan pesan error ke induk pakai super P. Ini pakai super P. Ini yang disebut dengan custom exception. Lalu kita lanjutkan pada kelas pembayaran bagian ini. Di kelas pembayaran ini fungsinya untuk menyimpan data satu transaksi bayar sewa. Isinya itu ada 3 atribut. Ada ID transaksi sebagai kode unik, Terus ada tanggal, itu tanggal bayarnya, dan jumlah bayarnya atau jumlah uang yang dibayarkan. Lalu kita lanjutkan dengan kelas penghuni. Nah, di bagian sini kelas penghuni yang di sini itu paling menarik itu ada di bagian atribut riwayat pembayaran. Ini atribut riwayat pembayaran. Ini adalah array.
yaitu deretan kotak penyimpanan yang dibuat dengan ukuran 12 karena maksimal satu penghuni itu bisa bayar 12 bulan dalam setahun. Setiap kotaknya itu bisa menyimpan satu objek pembayaran. Variabel jumlah bayar yang ini itu untuk penghitungan berapa kotak yang sudah terisi. Lalu ada eh, penghuni itu perlu menunjukkan nama, KTP, nomor HP, dan kamarnya ini. Lalu selanjutnya ada public void bayar sewa di bagian ini. Itu metode bayar sewa ini adalah contoh error handling yang digabung dengan seleksi. Jadi sebelum menyimpan data ada pengecekan dulu. Kalau jumlah uangnya kalau jumlah uangnya nol atau minus, langsung dilempar ke error data tidak valid exception pakai kata throw atau dilempar. Kata throws itu di tanda tangan metode artinya memberitahu pemanggilnya bahwa metode ini itu bisa menghasilkan error. Jadi harus disiapkan penangkapnya gitu. Kalau misalnya ada eh, terdeteksi kalau ada angka nol ataupun minus. Lalu ada public double get total sudah bayar. Ini tuh pakai perulangan for. Perulangan for untuk menjumlahkan semua isi array pembayaran dari indeks nol sampai indeks terakhir yang terisi. Nah, hasilnya itu adalah total uang yang sudah dibayarkan penghuni tersebut. Gitu. Lalu di sini ada public class cost manager implements laporan. Terus ada private kamar, daftar kamar, private integer jumlah kamar, private penghuni, daftar penghuni, private integer jumlah penghuni. Nah, di bagian sini class cost manager ini itu otak utama program. Jadi kita itu mengimplement laporan. Artinya kelas ini itu menepati kontrak interface yang tadi ada di laporan Java tadi. Dan konsekuensinya kelas ini wajib memiliki metode cetak laporan kamar dan cetak laporan pendapatan dan memang ada di bawahnya. Nah, di dalamnya itu ada dua array besar, yaitu daftar kamar, ini, daftar kamar, untuk menyimpan semua data-data kamar, dan daftar penghuni, itu untuk semua data penghuni. Nah, keduanya ini berkapasitas 20 slot, sesuai yang diset, 20 slot, sesuai yang diset saat membuat objek cost manager tadi. Lalu ada public kamar ini, public kamar cari kamar string, no, untuk bagian ini. Nah, metode cari kamar ini menggunakan perulangan for untuk memeriksa satu persatu isi array daftar kamar. Jadi di setiap langkah itu ada seleksi if yang membandingkan nomor kamar. Jadi di setiap langkah itu ada seleksi if yang membandingkan nomor kamar. Kalau ketemu, itu langsung dikembalikan atau di return. Kalau sudah selesai, kalau sudah selesai di loop, tapi nggak ketemu, akan dikembalikan menjadi null. Nah, inilah kombinasi perulangan dan seleksi yang paling sering dipakai dalam program berbasis array. Lalu, lanjutnya ada ini sama. Untuk tadi kan cari kamar, yang di sini untuk cari penghuni. Kalau nggak ada akan dikembalikan menjadi nol. Lanjutnya ada di sini. Dan di sini di metode cetak laporan, disinilah polymorphism terlihat dalam aksi nyatanya. Array daftar kamar bertipe kamar, tapi isinya campuran objek kamar standar, kamar VIP, dan kamar deluxe. Jadi saat metode info singkat, yang ini, saat metode info singkat dipanggil di dalam loop, Java itu akan secara otomatis tahu harus pakai versi yang mana, apakah rumus standar
rumus yang VIP, atau rumus yang deluxe, sesuai objek aslinya. Jadi satu perintah yang sama menghasilkan output yang berbeda-beda. Itulah polymorphism dalam konteks di sini. Lalu kita ke kelas yang terakhir, yaitu main Java. Nah, di main Java ini ada dua baris penting di atas. Yang pertama itu ada scanner SC. Ini itu adalah objek utama untuk membaca input dari keyboard. Jadi kata new, scanner system in, itu berarti membuat objek scanner baru yang terhubung ke keyboard. Nah, ini bagian dari I/O sederhana, yaitu input dari pengguna. Lalu yang kedua ada cost manager. Cost manager, ini, cost manager. Ini itu untuk membuat objek cost manager, otak utama program kita ini. Jadi argumen 20,20 ini artinya kapasitas kamar 20 slot dan kapasitas penghuni itu 20 slot juga. Ini untuk pembuatan objek dari sebuah kelas. Lalu selanjutnya ada do, switch, while. Nah, ini bagian sini. Ini itu perulangan dari do while untuk menu utama. Bedanya dengan while biasa. Kalau do while ini menjalankan isinya dulu, baru cek kondisinya. Jadi menu itu dipastikan tampil minimal satu kali. Selama user tidak memilih angka 0, menu terus berputar-putar. Ketika user pilih 0, kondisi while itu menjadi false dan program bakal berhenti. Lalu di sini kan ada switch juga ya. Nah, seleksi switch case lebih tepatnya, itu cara kerjanya kayak Java itu membaca nilai variabel pilihan, lalu melompat ke cache yang sesuai. Kata break, kata break ini di akhir setiap cache itu penting untuk menghentikan eksekusi agar nggak lanjut ke cache berikutnya. Kalau pilihan tidak ada di daftar, masuk ke blok default yang menampilkan pesan kesalahan. Itu. Nah, ini pesannya. Pesan menu defaultnya. Kalau nggak masuk ke bagian daftar-daftarnya tadi. Lalu di sini ada try. Nah, ini itu bagian dari error handling. Blok try ini berisi kode yang berpotensi menghasilkan error. Jadi dalam hal ini proses check-in itu yang bisa gagal karena berbagai alasan tadi. Kalau terjadi error, eksekusinya itu langsung melompat ke blok catch tanpa menghancurkan program. Nah, di sini ada juga kayak multi catch, yang dimana satu blok catch itu yang menangkap dua jenis exception sekaligus, dipisah oleh tanda garis vertikal. Kamar penuh exception atau data tidak valid exception, itu keduanya ditangkap di sini dan ditampilkan pesannya ke pengguna. Jadi manfaat dari try catch ini, try catching ini, itu eh, coba memasukkan nama kosong saat check-in atau masukkan nomor kamar yang nggak ada. Nah, program tidak akan crash, tapi menampilkan pesan-pesan error yang jelas. Tanpa try catch yang ada di sini, tanpa try catch, program langsung berhenti total saat terjadi kesalahan tadi atau kondisi seperti itu. Nah, jadi di sini ada juga static void untuk menampilkan daftar penghuni, proses pembayarannya, terus seperti saya pakai try catch juga. Untuk di sini juga memakai isi data awal, data instan. Oke, coba kita jalanin, jalanin, kita run. Nggak bisa.
Nah, di sini terlihat terbesar sistem interaktif kos berkah. Di sini ada pilihannya, ada tambah kamar baru, lihat daftar kamar, check-in penghuni baru, lihat daftar penghuni, catat pembayaran sewa, laporan pendapatan kos, dan keluar aplikasi. Kita coba dengan, kita tambah kamar dulu. Kita pilih satu. Nomor kamar kita pilih, anggap kita nomor kamar ke 20. Ukuran 200, ukuran kamarnya. Harga sewanya 500.000. 600. Nah, tipenya kita pakai 2 misalnya, VIP. Biaya fasilitasnya anggap 50.000. Nah, kamar yang sudah ditambah dari itu akan terlihat kalau kamar baru itu sudah terdaftar. Coba kita lihat daftar kamarnya, nomor 2. Nah, ini isian dari daftar kamar tadi. Ini yang saya bikin tadi per bulan. Ya. Coba kita pilih 3 check-in, penghuni baru. Nama penghuni misalkan Caca. Nomor KTP, anggap nomor HP 0. Pilih nomor kamar 2. Tanggal masuk, tanggal 20. Nah, ini gagal. Nah, di sini gagal karena nomor kamar itu nggak terdaftar. Nomor kamar 2. Coba di sini kan nama-nama kamarnya ada A1, ada B1, ada 20. Coba kita eh di sini kan gagal ya. Karena nomor kamarnya itu nggak ada angka 2. Tapi adanya A1, B1, dan 20. Coba kita masukin A1 nanti. Kita coba lagi untuk pilih check-in. Caca, pilih nomor kamar A1 misalkan. Tanggal masuk tanggal 20. Nah, kamar A1 sudah dihuni orang lain. Kenapa? Karena terlihat di sini. A1 sudah terisi, jadi nggak bisa dimasukin lagi. Coba kita pakai kamar B1 lagi. Kita coba. Caca, pilih kamar 20. Nomor kamarnya. Tanggal masuk tanggal 20. Nah, baru ini proses check-in berhasil. Karena ini memilih nomor kamar yang belum ada penghuninya. Coba kita cek. Apakah sudah terlihat? Lihat daftar kamar. Nah, nih terisi. Kamar 20 yang tadi kosong jadi terisi. Kita lihat laporan pendapatan kos. Seperti ini, kita coba. Nah, ini dia. Ahmad Fauzi di kamar A1 sekitar 600.000. Terus ada Caca di kamar 20, totalnya 0. Kita lihat nomor 5. Nah, pembayaran berhasil. Untuk pembayaran untuk di kamar Caca, kita lihat lagi ke laporan pendapatan kos. Tadi kan Caca masih 0 ya, kita lihat. Apakah masuk? Nah, ini 600.000. Jadi semuanya sudah eh, terjalani dengan sesuai. Em, Inilah penjelasan dari saya untuk sistem manajemen kos-kosan. Program ini sudah mencakup semua 14 poin untuk materi PBO 1, class, object, attribute, konstruktor, asesor, mutator, encapsulation, inherence, polymorphism, seleksi, perulangan, IO sederhana, array, dan error handling. Ditambah tadi beberapa beberapa yang saya masukin ada interface, enum, abstract class, custom exception, dan multi-catch. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.